warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rionika, NIM 1905106011, Universitas Mula Warman, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menyampaikan tentang cedera olahraga. Materi tentang cedera olahraga diartikan sebagai cedera yang terjadi akibat kegiatan olahraga, baik secara langsung atau tidak langsung, yang mengenai sistem muskuloskeletal dan semua sistem atau organ yang mempengaruhi sehingga menimbulkan gangguan fungsi sistem tersebut. Lalu di sini klasifikasi cedera olahraga. Waktu terjadinya cedera akibat cedera akut, cedera kronik, lalu ada faktor penyebab eksogen dari luar dan endogen dari dalam. Lalu berdasarkan jenis derajat keparahan, gresum, laserasi, sprain, strain, fraktur, dan lain-lain. Kemudian kedua, di sini ada faktor-faktor cedera olahraga. Faktor-faktor cedera olahraga di sini ada yang dari eksogen dari luar tubuh. Yang pertama, pemberian beban lebih yang tidak proporsional, peralatan olahraga, fasilitas olahraga, tempat latihan, jenis olahraga. Kemudian ada faktor-faktor endogen dari dalam, yaitu riwayat penyakit keluarga, kondisi fisik umum yang buruk, dan ada usia, kebugaran jasmani, jenis kelamin. Riwayat cedera sebelumnya, persiapan menghadapi kompetisi. Mekanisme cedera olahraga itu yang pertama ada traksi, adanya dua gaya yang sebidang dengan arah saling menjauh. Dua, kompresi, adanya dua gaya yang segaris dengan arah saling mendekati. Kemudian tiga, bengkokan, akibat tiga buah gaya yang sejajar dengan satu gaya yang berada di antara dua buah gaya yang berlawanan arah dengannya. Terus torsi disebabkan dua gaya miring arahnya berlawanan. Terus terjadi dua gaya yang berhadapan tetapi tidak segaris. Beban yang berulang. Terus ada beban yang berulang yang diterima oleh suatu jaringan akan menimbulkan aus di jaringan tersebut. Keempat, isinya ada jenis olahraga yang sering terjadi. Strain, kerusakan yang terjadi mengenai otot dan tendon akibat proses penegangan yang berlebihan atau trauma benda tumpul. Lalu ada strain dibagi menjadi tiga, yaitu satu, derajat robekan yang di tendon atau otot saja. Lalu ada dua, derajat robekan mengenai otot dan tendon. Tiga, derajat otot terlepas dari tempat pelekatannya di tulang. Lalu ada sprain cedera mengenai ligamen yang dapat ditimbangan yang berlebihan terhadap ligamen tersebut. Sprain dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, derajat robekan di bagian kecil ligamen. Kedua, robekan di hampir separuh ligamen. Robekan yang mengenai seluruh ligamen. Terakhir, terlepasnya ligamen yang diikuti dengan tulang. Sini ada constitutio dan hematoma. Constitutio timbul akibat benturan langsung yang mengenai otot, tulang, atau jaringan saraf. Hematoma ditandai dengan terjadinya robekan pembuluh darah sehingga darah menumpuk di sekitar cedera. Kemudian cedera yang terjadi pada olahraga full body contact, tinju, karate, taekwondo, dan sebagainya. Lalu kemudian pertolongan, di sini ada pertolongan. Pertama, cedera olahraga. Prinsip dasar penanggulangan cedera olahraga adalah minimalisir peluasan cedera, atasi nyeri dan proses inflamasi, tingkatan proses penyembuhan, memelihara tingkat kebugaran jasmani selama perawatan, mempercepat perkembangan fungsi tubuh, mencari dan mengoreksi faktor-faktor penyebab timbulnya cedera. Pertolongan pertama, cedera akut dengan kondisi tertutup, dapat dilakukan metode Price Protection, melindungi bagian cedera dengan memberikan alat tentu dengan tujuan minimalkan perluasan cedera dalam menghindari komplikasi.
mengistirahatkan bagian cedera yang akan membantu proses pemulihan serta minimalisasi cedera. Dan ice di sini ada dengan penurunan suhu dengan memberikan es atau kloretil pada daerah cedera yang akan mengurangi rasa sakit, mengurangi proses pendarahan, dan mengurangi edema. Pemberian es dilakukan selama 10-15 menit setiap 1-2 jam dalam kurun waktu 24 jam timbulnya cedera. Lalu pencegahan cedera olahraga. Pencegahan primer, usaha yang ditujukan terhadap segala upaya dilakukan untuk menghindari timbulnya cedera untuk pertama kalinya. Pendekatan yang dilakukan adalah mengenai dan mengoreksi beberapa faktor risiko timbulnya cedera. Pencegahan sekunder, upaya yang dilakukan mencegah terjadinya atau komplikasi cedera yang terjadi pertama kalinya. Pencegahan ini tujuannya pada usaha-usaha penata laksanaan cedera akut. Kemudian pencegah tersier ditunjuk agar cedera tidak terjadi kembali. Upaya berkaitan erat dengan pencegahan primer dan sekunder. Ya, sekian penyampaian tentang cedera olahraga dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.